Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kembali lagi sama kelompok saya yang beranggota 4 orang, yaitu saya sendiri Rizky Wahyuningsi, lalu yang kedua Sinta Anggraini, yang ketiga Nindi Sepdina, yang keempat Delia Aryani. Baiklah, di sini kami mendapatkan tugas untuk menjelaskan obat-obatan herbal atau tumbuhan-tumbuhan herbal yang bisa menjadi anti diabetes. Nah, di sini kami mendapatkan jurnal tentang anti diabetes daun mangga ranum. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang daun mangga ini. Nah, di sini ada jurnal yang berjudul uji aktivitas diabetes anti diabetes ekstrak etanol daun mangga arum manis pada mencit Swiss Webster jantan dengan metode tes toleransi glukosa oral. Secara tradisional, daun mangga ini sebenarnya banyak kegunaannya, tapi di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang anti diabetes. Nah, jadi arum manis ini digunakan oleh masyarakat untuk mengobati berbagai penyakit, salah satunya itu ialah sebagai anti diabetes tadi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aktivitas dan ekstrak etanol dari daun mangga arum manis ini. Uji klinis ini bertujuan untuk mencari tahu berapa dosis yang cocok untuk penggunaan anti diabetes ini. Jadi dilakukanlah metode toleransi glukosa oral yang diinduksi oleh glukosa dengan dosis 3,9 gram atau per kilogram berat badannya. Berat badan mencit. Lalu mencit ini dibagi menjadi 6 kelompok, yaitu kontrol negatif dan kontrol positif. Pembanding gliclazide dengan dosis 1,3 mg per miligram per kilogram berat badan mencit, dan ekstrak uji daun mangga dengan dosis berturut-turut 2,1 mg per 20 gram berat badan mencit. Nah, 4,2 mg per 20 gram BB mencit dan 8,4 mg per 20 gram BB mencit. Nah, parameter yang diambil adalah penurunan kadar glukosa dari hasil yang didapat menunjukkan bahwa ekstrak etanol tadi etanol daun mangga dan dengan dosis tersebut. Diabetes mellitus ini menjadi salah satu masalah kesehatan yang sangat besar dan susah disembuhkan. Data dari studi global menunjukkan bahwa jumlah penderita diabetes mellitus ini pada tahun 2011 itu telah mencapai 366 juta orang dan diperkirakan akan meningkat menjadi 552 juta pada tahun 2030. Pada tahun 2006 terdapat lebih dari 50 juta orang yang menderita DM di Asia Tenggara. International Diabetes Federation atau IDF memperkirakan bahwa sebanyak 183 juta orang tidak menyadari bahwa dia mengidap diabetes mellitus. Sebesar 80% orang yang menderita DM ini tinggal di negara berpenghasilan rendah dan menengah. Sebagian besar penderita DM berusia antara 40 sampai 59 tahun. Dalam penanggulangan diabetes ini, obat hanya merupakan pelengkap. Kadang obat-obat ini hanya pelengkap untuk dari diet. Obat hanya perlu diberikan bila pengaturan diet secara maksimal tidak berhasil mengendalikan kadar gula rendah tersebut. Nah, obat anti diabetes oral mungkin berguna untuk penderita yang alergi terhadap insulin atau yang tidak menggunakan suntikan. Jadi, sementara penggunaannya harus dipahami agar ada kesempatan dosis yang
dengan kebanyakan memberikan efek samping yang tidak diinginkan. Maka para ahli tadi mengembangkan sistem pengobatan tradisional untuk diabetes mellitus yang relatif aman. Jadi salah satu tumbuhan yang memiliki aktivitas diabetes adalah mangga. Daun mangga tadi yang diketahui mengandung fenol, flavonoid, dan tanin. Jadi guys, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Diabetes mellitus atau DM adalah suatu gangguan metabolisme yang ditandai oleh hiperglikemia maupun abnormalitas dalam metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Hal tersebut dapat terjadi karena penurunan sekresi insulin, penurunan sensitivitas insulin, atau keduanya. Mangga adalah suatu buah yang banyak digemari karena rasanya manis. Buah yang memiliki nama ilmiah Mangifera indicae berasal dari perbatasan India dan Burma. Buah mangga memang sangat khas dengan rasa manisnya. Di balik rasa manis itu tersimpan kandungan zat yang sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh dan kecantikan kulit. Khasiat dan manfaat daun mangga. Ternyata banyak sekali kandungan yang ada di dalam daun mangga. Selain buahnya enak dimakan, daunnya pun sangat bermanfaat untuk kesehatan. Bukan hanya penyakit diabetes saja yang bisa dimanfaatkan dari khasiat daun mangga ini. Manfaat daun mangga ini juga bisa menjadi obat alami untuk beberapa penyakit. Kandungan terbesar dari ekstrak daun mangga adalah mangiferin yang memiliki fungsi antara lain sebagai antioksidan, analgesik, antidiabetes, antitumor, antimikroba, dan peningkat stamina atau daya tahan tubuh. Nah, hasil dari penelitian dan pembahasannya yaitu pada penelitian ini digunakan daun mangga aromanis sebanyak 2,3 kg daun mangga. Ekstrak simplicia dilakukan dengan ekstrak sisinambung dengan alat coklat. Simplicia dari daun mangga sebanyak 100 gram diekstraksi dengan pelarut etanol 95% sebanyak 600 ml. Etanol 95%. Selain itu, etanol dengan kadar di atas 20% dapat menghambat pertumbuhan kapang dan bakteri. Ekstraksi dilakukan sekitar 11-12 jam hingga cairan tidak berwarna. Pemeriksaan karakteristik awal simplicia dan ekstrak meliputi parameter spesifik dan parameter non-spesifik. Nah, penentuan parameter non-spesifik meliputi bobot jenis dan kadar air dan dapat dilihat pada tabel 1. Selanjutnya dilakukan penentuan parameter spesifik yang meliputi kadar sari larutan air dan larutan etanol. Penafisan fitokimia ini dilakukan untuk mengetahui golongan senyawa kimia yang terkandung dalam simplicia dan ekstrak tersebut, di mana dapat dijadikan sebagai parameter mutu yang erat kaitannya dengan efek farmakologis. Dalam pengujian aktivitas antidiabetes, dilakukan dengan menggunakan metode tes toleransi glukosa oral. Metode ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan kelompok uji dalam mengembalikan ke keadaan homeostatis setelah kadar glukosa darah meningkat. Hewan uji yang telah dikelompokkan secara acak diambil cuplikan darahnya untuk menentukan kadar glukosa darah awal. Kemudian semua kelompok
Perlakuan diberi sediaan uji pembawa, pembanding, atau ekstrak uji. Pengujian dilakukan selama 3 jam dengan tujuan untuk mengetahui dan melihat efek penurunan kadar glukosa darah dengan selang waktu 30 menit. Diharapkan absorpsi glukosa darah ke dalam jaringan dapat diramati dengan baik. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis menggunakan ANOVA dengan uji lanjutan LSD untuk menentukan kelompok mana yang memberikan nilai berbeda secara bermakna dengan kelompok lain. Dilihat bahwa pada TO untuk semua kelompok memiliki kadar glukosa darah kurang dari 176 mg per desiliter. Pada T30 untuk semua kelompok kecuali kontrol negatif mengalami peningkatan kadar glukosa darah yang cukup tinggi, yaitu lebih dari 176 mg per desiliter. Hasil pengukuran rata-rata glukosa darah mencit sebelum perlakuan pemberian sediaan, yaitu pada TO, menunjukkan tidak berbeda bermakna secara statistik. Artinya keadaan kadar glukosa darah semua kelompok mencit pada perlakuan awal berada pada kondisi yang sama. Hal ini juga dibuktikan dengan perolehan kadar glukosa darah pada TO yang masuk pada rentang normal, yaitu 61 sampai 132 mg per desiliter. Nah, baiklah, di sini saya Sinta Anggrani Sapitri akan melanjutkan penjelasan dan kesimpulan dari penelitian ini. Nah, pada hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa glibenclamid mampu menurunkan kadar glukosa darah pada menit ke 60, 90, 120, 100, dan 150. Dan kadar glukosa darah kembali normal pada menit ke 180. Nah, secara statistik juga adanya perbedaan signifikan antara perbandingan dengan kontrol positif yang ditunjukkan pada menit ke 60, 90, 120, 150, dan 180 dengan persen kepercayaan 95%. Pada penentuan pengaruh ekstrak daun mangga dengan dosis 2,1 mg per 20 kg berat badan mencit, 4,2 mg per 20 gram berat badan mencit, dan 8,4 mg per 20 gram berat badan mencit terhadap penurunan kadar glukosa darah menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang bermakna antara kelompok uji dengan kelompok kontrol positif pada menit ke-60. Namun, menurut hasil perbedaan bermakna antara kelompok uji dengan kelompok kontrol positif. Nah, jika dilihat dari rata-rata penurunan kadar glukosa darah pada kelompok uji 2 dan uji 3 menunjukkan bahwa pada menit ke-60, sediaan sudah dapat menurunkan kadar glukosa darah lebih besar jika dibandingkan dengan kelompok kontrol positif. Dari 3 sediaan uji yang dapat menurunkan kadar glukosa darah lebih besar adalah uji 3 dengan dosis 8,4 mg per 20 gram berat badan mencit. Hal ini dapat terlihat dari hasil rata-rata penurunan kadar glukosa darah dengan uji 1 dan uji 2. Nah, kesimpulannya ini adalah berdasarkan hasil dari penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa ekstrak daun mangga aromanis dengan dosis 2,1 mg per 20 gram berat badan mencit, 4,2 mg per 20 gram berat badan mencit, dan 8,4 mg 20 gram berat badan mencit ternyata memiliki efek sebagai antidiabetes karena dapat menurunkan kadar glukosa darah lebih baik dibandingkan dengan kontrol positif. Nah, pemberian ekstrak etanol daun mangga aromanis pada dosis 8,4 mg per 20 kg berat badan mencit ternyata lebih efektif dalam menurunkan kadar glukosa darah dibandingkan dengan dosis 2,1 mg per 20 gram berat badan mencit dan 4,2 mg per 20 gram berat badan mencit. Secara statistik dibuktikan bahwa adanya perbedaan dari antara kontrol positif dengan sediaan uji dengan persen kepercayaan 95%.
Hal ini membuktikan bahwa dengan adanya peningkatan dosis, maka akan berpengaruh pula pada peningkatan efek antidiabetes yang dihasilkan. Nah, sekian penjelasan dari saya dan teman-teman saya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih, selamat menyaksikan, dan ditunggu video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.